hope you are in a good condition. Okay, today we will learn about mathematics lesson. Before we start our study today, please raise your hand and let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hello friends, welcome back in mathematics lesson. Today we are going to learn about ordering fraction. So please pay attention and watch this video carefully. How to order fraction with the same denominator? You can easily order fractions when the denominator are the same. As denominators are the same, you just look the numerators to order from smallest to greatest. This is the examples fraction from smallest to greatest. Okay friends, this is the examples question number 1. Arrange the fraction in order beginning with the greatest. That are the example fraction. We will order it from the greatest. Okay, you can see the fraction has same denominator, so arrange the numerator from the greatest. Teman-teman bisa lihat pecahan ini memiliki angka penyebut yang sama, yaitu 15. Nah, karena angka penyebutnya sama, berarti kita cukup melihat angka pada pembilangnya. Yang nantinya angka di pembilang itu akan kita urutkan dari yang terbesar. Okay? So, you get the answer 8/15, 7/15, 4/15, and 2/15. Ya, berarti teman-teman bisa menemukan jawabannya. Karena penyebutnya sama, berarti kita cukup mengurutkan angka pada pembilangnya, yaitu 8/15, 7/15, 4/15, 2/15. Ini adalah jawaban mengurutkan pecahan dari yang terbesar. Okay friends, this is the next examples question number 2. Arrange the fraction in order beginning with the smallest. Okay, that are the examples fraction 3/10, 7/10, 5/10, and the last is 15/10. We will order it from the smallest. Okay, you can see this fraction has same denominator. So, we will arrange the numerator from the smallest. Okay, you just look the numerator and we will arrange it from the smallest. So, you get the answer 3/10 and then 5/10 and 7/10 and the last 15/10. Now, how to ordering fraction with the different denominator? Okay, the examples question number 3, write this fraction in order starting with the smallest. Okay, look at the fraction 5/8, a half, and 3/4. We will order it from the smallest. Okay, you can see this fraction has different denominator and we will make the denominator with the same number. Ya, teman-teman bisa lihat, pecahan ini masih memiliki angka penyebut yang berbeda-beda, yaitu 8, 2, dan 4. Sebelum kita urutkan, kita akan samakan terlebih dahulu penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Okay, we will find the multiplication of 8, 2, and 4. Kita cari perkalian 8, 2, dan 4 yang hasilnya memiliki angka yang sama. Okay, dimulai dari perkalian 8. 8 dikali 1, 8, 8 dikali 2, 16, 8 dikali 3, 24, dan seterusnya.
perkalian 2, yaitu 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, dan seterusnya. Perkalian 4, 4 dikali 1 4, 4 dikali 2 8, 4 dikali 3 12, dan seterusnya. Nah, dari hasil perkalian ketiga angka ini, teman-teman bisa lihat ada hasil yang memiliki angka yang sama, yaitu angka 8. Nah, penyebutnya akan kita jadikan 8. Oke? Note, this fraction has different denominators, so change to equivalent fraction with the same denominator. Ya, pecahan ini memiliki angka penyebut yang berbeda, makanya kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya. Kita akan ubah semua penyebutnya menjadi angka 8. Ya. Nah, yang pertama kita turunkan satu persatu pecahannya. 5/8. Nah, ini penyebutnya sudah 8, berarti kita keep terlebih dahulu. Kemudian next, 1/2. Nah, ini belum 8 ya. Kemudian 3/4. Nah, ini juga belum 8 penyebutnya. Nanti akan kita ubah dengan cara equivalent fraction. Oke, dimulai dari 1/2. Ini akan kita ubah penyebutnya menjadi 8. Dari 2 ke 8, dikali berapa? 2 dikali berapa supaya 8? Ya, dikali 4. Ya, kalau penyebutnya dikali 4, otomatis pembilangnya pun harus dikali 4. Berarti 1 dikali 4 adalah 4. 4/8. Nah, ini kita menemukan pecahan baru, yaitu 4/8. Kita keep sampai sini. Kemudian 3/4. Ini akan kita ubah karena penyebutnya belum 8. Kita jadikan penyebutnya 8. Dari 4 ke 8, ini adalah dikali 2. Ya. Kemudian kalau penyebutnya dikali 2, otomatis pembilangnya pun dikali 2. 3 dikali 2 adalah 6. Ya, kita dapat pecahan baru lagi yaitu 6/8. Nah, ketika penyebutnya sudah sama, ya teman-teman bisa lihat di sini 5/8, 4/8, 6/8, kita akan mudah mengurutkan pecahannya. Ya, karena penyebutnya sama berarti kita hanya fokus di pembilangnya. Karena diminta dari yang paling kecil, berarti yang paling kecil di antara 5, 4, dan 6 adalah 4. Ya, 4 terlebih dahulu, 4/8, kemudian 5/8, kemudian 6/8. Tapi ingat, yang kita tulis bukan 4/8 terlebih dahulu, tapi yang kita tulis adalah bentuk pecahan yang ada di dalam soalnya. 4/8 ini adalah pecahan senilai dari 1/2 ya, karena yang di soalnya adalah pecahan 1/2, berarti yang kita tulis adalah 1/2 ya. Kemudian selanjutnya 5/8 ini tidak berubah ya, karena penyebutnya sudah 8 ya, udah dari soalnya 5/8. Kemudian yang terakhir adalah 6/8, bukan 6/8 yang ditulis, tapi yang ditulis cukup bentuk yang ada di soalnya, pecahan 3/4. Nah, kita sudah menemukan jawabannya. Ya, berarti pecahan dari yang paling kecil yaitu dimulai dari 1/2, kemudian 5/8, kemudian 3/4. Ya. The last example question, number 4, write this fraction in order starting with the greatest. Okay, look at the fraction. This fraction has different denominator, so we will make the denominator with the same number. Ya, teman-teman bisa lihat, ini penyebutnya belum sama. Ya, langkah pertama samakan dulu penyebutnya, baru kita urutkan. Okay, we will find the multiplication of 5, 10, and 2. Ya, kita akan cari ya perkalian 5. Nah, ini adalah hasil dari perkalian 5. Ini adalah hasil dari perkalian 10 dan ini adalah hasil perkalian 2. Kita akan temukan angka yang sama, yaitu angka 10. Berarti penyebutnya akan kita jadikan 10. Oke. Nah, the answer 3/5. Nah, ini penyebutnya 5, belum 10, berarti akan kita ubah menjadi 10 penyebutnya. Oke, dari 5 ke 10 itu dikali 2, berarti kalau penyebutnya dikali 2, pembilangnya pun harus dikali 2. 3 kali 2 adalah 6. 6/10. Nah, ini sudah penyebutnya 10.
Kemudian 4/10. Ya, ini sudah 10 penyebutnya, berarti sudah tidak perlu diubah lagi. Dan kemudian yang terakhir adalah 1/2. Nah, ini penyebutnya 2, belum 10. Akan kita ubah dengan cara equivalent fraction. Dari 2 ke 10 itu dikali 5. Kalau penyebutnya dikali 5, otomatis pembilangnya pun dikali 5. 1 dikali 5 adalah 5. Ya, nah kita dapatkan pecahan baru. 6/10, 4/10, 5/10. Nah, ini penyebutnya sudah sama-sama semua, yaitu 10. Berarti kita cukup melihat numeratornya aja. Kita cukup melihat angka pembilangnya. Ya, karena di soal dimintanya dari yang terbesar, berarti di sini ada angka 6, 4, dan 5. Ya, berarti yang terbesar adalah 6, 6/10, kemudian 5/10, dan 4/10. Tapi ingat, 6/10 berarti yang ditulis cukup 3/5. Kemudian 5/10 yang ditulis cukup 1/2. Dan yang terakhir 4/10. Jadi pecahan dari yang terbesar adalah 3/5. Kemudian 1/2. Kemudian yang terakhir adalah 4/10. Okay friends, this is your exercise. Don't forget to do your exercise and submit your answer to your teacher class. Okay, maybe it's enough for our material today. Hopefully you are understand. If you have a question, you can ask to your teacher class. Thank you for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.